Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari ketiga hari ini, salam yeye untuk pakcik-makcik di seberang sana. Dilarang beryeye di bulan puasa ini ya. Ini masih dalam euforia dapat tarif 0% antara Indonesia dan Malaysia. Kalau Indonesia dapat tarif 0% ini dari berbagai macam produk. Kalau ya Maldives cuma dibatasi ya. Malah produk-produk yang nggak ada, masak kelereng lah sebagainya. Dan akibatnya yang kita akan bahas di sini adalah cara perlakuan Trump. Ya, Trump ini simbol daripada adik kuasa dunia modern, militer, dan bisnis, juga politik, geopolitik saat ini ya. Inilah bentuknya saat ini. Siapa yang kuat, mereka di atas. Dan cara sikap Presiden Donald Trump ini menghadapi dua negara, ini yang akan saya bahas. Antara Indonesia dengan Presiden Pak Prabowo dengan timnya, tim negosiasinya yang luar biasa. Respect saya. Dengan cara Trump menghadapi Anwar Ibrahim Maldives dengan tim negosiasi Anwar Ibrahim dengan Tengku Sapwan, siapa katanya ngomong itu. Nah, ini hal yang sangat menarik dan penting dibahas dan dilihat oleh dua negara antara Indonesia dan Maldives. Ini pesannya sangat mendalam ya. Baiklah, kita bahas dulu tentang Indonesia. Perhatikan cuplikan ini. Great country. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. Thank you very much for being here. Thank you. Oke, udah kita lihat tadi kan jelas di Indonesia tadi. Jelas omongan Pak Donald Trump di sana itu sangat clear dan jelas bahwa posisi Indonesia dengan Amerika itu sama mitra sejajar. Ya, bos sama dengan bos ngomong. Ya, bukan jongos dengan bos. Dan Donald Trump yang saya salut itu tadi dia ngomong begitu loh. Saya nggak berani melawan dia katanya. Ngomong Pak Prabowo. Dia tangguh, negaranya besar, penduduknya banyak, ekonominya besar, presidennya kuat. Saya tidak sanggup melawan dia. Ini luar biasa sekali loh pernyataannya tadi. Coba dengar dengan teman-teman tadi. Itu pernyataan dari tulus dari presiden adik kuasa loh. Presiden yang masih nomor 1 di dunia dari segala bidang, militer, ekonomi. Yang bisa mempeto dan berlaku sesuka hatinya tanpa ada accountability. Tanpa satu pun negara yang berani men-challenge-nya, sanggup berbicara begitu. Saya tidak mau melawan Prabowo. Dia ngomong, dia dihormati. Dia punya negara besar, ekonomi besar. Dia tanya penduduknya berapa, katanya 240 juta, pada 280 juta, 40 juta lebih lagi sebenarnya. Itu market yang sangat besar. Ya, ini jelas pesan ini. Ya, nanti kita bahas lagi Maldives. Ya, ini kita bahas Indonesia aja dulu. Perhatikan itu. Clear. Waktu Indonesia datang dengan tim negosiasinya, itu disambut dengan meriah. Pas pampresnya, itu jelas sekali. Equal ya, istilahnya mitra sejajar lah. B2B, G2B, G, government to government, bos dengan bos. Bukan bos dengan jongos. Jadi kita ke sana itu dengan kepala tegak. Posisi kita
daya leverage kita tinggi. Dan itu sangat bagus. Amerika melihat Indonesia punya sumber daya alam banyak, terus penduduk 280 juta itu market yang besar, dan pemimpinnya yang terlebih, pemimpinnya yang jelas. Siapapun, apapun bentuk negaranya, kalau dipimpin oleh orang yang nggak jelas, ya mana dapat. Saya nggak pernah melihat Presiden Amerika sekelas Donald Trump yang jago di bidang negosiasi, orang bisnis, ngomong terang-terangan begitu. Saya nggak kuat melawannya. Saya nggak mau melawan dia. Dia terlalu tangguh. Dia dihargai banyak orang. Negaranya besar, penduduknya banyak, jelas. Dan kita dapat 0% tarif tanpa harus menjadi jongos, menjadi babu, atau menjadi hamba sahaya. Kita masih bebas ke sana kemari, hubungan sana sini, apapun yang kita lakukan bebas. Nah, berbeda sekali tanggapannya ya dengan negara tetangga. Kita bahas setelah ini ya. Kalau Anwar ngobok kita nih tumpuan dunia, nah ini kata Trump, nanti saya jawab. Ini ya pesan dengan Indonesia, pesan Trump tadi ngomong saya nggak sanggup melawannya, itu secara nggak langsung memberi pesan kepada negara-negara jongos-jongosnya, terutama Malaysia yang sering sekali mau ribut-ribut dengan kita ya. Itu pesan, lihat, tuan besarmu sendiri aja nggak berani melawan Indonesia. Dia udah kasih tahu saya nggak mau melawannya. Jadi ini contoh. Jangan coba-coba, apalagi posisi saat ini. Tuan besarmu nggak berani melawan. Jelas tadi kan, itu nggak dibuat-buat pidato Trump di sana. Nah, bagaimana dengan apa Amerika, ART, perjanjian tarif dagang, dan bagaimana sikap Trump menghadapi pimpinan Malaysia yang kita tahu di setiap kesempatan mencoba mencium pantatnya Donald Trump, ya, tapi nggak dibawa juga kemana-mana, nggak dianggap juga, karena daya tawar bargain dengan leverage-nya di geopolitik nggak ada. Dia aja yang merasa tinggi. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, coba perhatikan nih cuplikan video ini dari channelnya Malaysia. Ini orang ini kesal juga karena betapa bodohnya Malaysia ya diakalin oleh Amerika, dan di sini Trump yang sangat pintar menurut saya ya. Jadi lihat dulu cuplikan video ini, baru kita bahas lagi. Pergi ambil hutang macam itu sebab nak protect company-company ini. Kau gila ke apa sebenarnya ni? I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Apa yang bodoh? Donald Trump bodoh ke? Kamu yang bodoh? Oh my God. Dengar kata Trump tadi, ada satu negara ngemis-ngemis minta deal dengan saya, and kiss my ass. Artinya mencium pantat saya. Jelas dia ngomong. Itu di pidato resmi loh dia ngomong. Itu gara-gara ada orang senat atau dewan yang ngomong harusnya negosiasi deal begini kami yang melakukan, bukan Presiden Trump. Terus ditantang sama Trump, siapa yang bisa bikin deal seperti saya? Benar, Trump pintar. Itu ngomong sampai dia nyinggung-nyinggung. Ada negara yang ngemis-ngemis, please let's make it do is nyium pantat saya, mohon-mohon katanya. Itu perlakuannya. Sementara dengan Indonesia dia ngomong ini, Pak Prabowo, saya tidak mau melawannya. Dia sangat tegas, tangguh, tough katanya. Itu tangguh ya, kuat. Negaranya besar, penduduknya 240 juta katanya, pada 280 juta jauh lebih banyak. Ekonominya besar, dia dihormati semua orang. Bayangin dengan ini, dengan Malaysia dia ngomong ngemis-ngemis, mencium pantat saya katanya. Ini gila sekali menurut saya loh.
Dan ini yang bro ini cuplikan tadi dia punya channel ini, yang dia kesalkan apa? Malaysia tuh jadi jongosnya Amerika, hasil deal yang di istilahnya tumbalnya tuh nggak sepadan. Cuman apa, CPO sawit berapa persen lah ke sana. Yang banyak mereka import ke Cina, Pakistan, ke India katanya. Kopi, coklat mana ada? Nggak ada itu. Nah ini akan saya bahas dulu harapannya. Waktu dapat zero tarif kopi, coklat ini, itu ada teman saya ya, pengusaha, dia pengusaha juga di Malaides ini. Orang dia pengusaha di Singapura, Malaides, saya kenal lah, dia members di tempat saya kerja. Dia orang tuh udah sibuk rapat, mau berencana membeli kopi, kokoa, apa pokoknya barang-barang yang pertanian murah di Indonesia. Karena waktu itu Indonesia masih 19%. Jadi bisa mereka membeli murah dan menjual dapat untung banyak karena tarif 0% kalau diekspor ke Amerika. Itu pengusaha-pengusaha udah kumpul-kumpul tuh daerah Pineng. Makanya mereka pengen sekali bikin jembatan kemarin itu. Langsung dari Pineng ke Indonesia. Itu target mereka. Mereka bisa membeli barang-barang murah Indonesia, hasil pertanian, dijual ke Amerika. Untungnya gede karena 0% yang seperti kopi, coklat, karet. Malaides kan mana ada punya itu. Tapi sialnya rencana ini hancur. Kenapa? Tahu-tahu Indonesia dapat juga 0%. Bukan itu aja, sampai ke tekstil, kemana-mana 0%, 1.800 berapa jenis barang elektronik, semikonduktor semua. Sementara Malaides semikonduktornya masih tetap. Masih 100% kalau nggak salah. Nah, yang dibahas bro Malaides ini tadi, apa? Dia kesal tuh menjadi jongos Amerika, harus store uang, harus bikin lapangan kerja di Amerika, harus beli 60 pesawat Boeing yang notabene mereka nggak butuh, harus beli LNG, gas ke Amerika, padahal mereka jualan gas juga itu yang lucunya itu. Demi apa kata abang ini tadi, Pak Cik yang ini sebenarnya saya lihat sebentar podcastnya, itu demi melindungi perusahaan-perusahaan semikonduktor di Malaides yang ternyata, ini dengar, yang ternyata perusahaan-perusahaan semikonduktor itu rupanya milik Amerika. Amerika yang punya, numpang aja di Malaides itu adalah 1-2 orang engineer katanya, orang Malaides di sana. Rata-ratanya orang Amerika. Nah, setelah ada perjanjian ini dapat zero, orang perusahaan-perusahaan Amerika ini dapat zero tarif keluar. Ya itu yang punya kan Amerika. Nah, perusahaan Amerika, barang mereka sendiri, mereka cuma numpang aja di Malaides, menciptakannya, dikirim ke kampung mereka, zero tarif. Ya antara mereka itulah yang untung. Sementara Malaides sudah nggak bisa lagi memberi pajak pada ngambil pajak ke produk-produk digital lah, udah nggak bisa lagi. Jadi ruginya banyak, udah mau melindungi perusahaan Amerika, ekspornya ke Amerika, mereka malah jadi jongosnya. Jadi kesal abang tadi, yang bodoh ini siapa katanya. Trump jelas pintar. Jelas sekali pintar untuk memuluskan produksi perusahaan mereka, Malaides jadi jongosnya. Jadi tumbalnya. Yang dia bela itu perusahaan Amerika sendiri. Nggak ada untungnya juga. Sekarang bebas perusahaan Amerika itu di Malaides ini udah sama derajatnya dengan perusahaan Bumi Putranya. Istilahnya mereka boleh melakukan apa, nggak bisa dihalang-halangi oleh pemerintah. Udah nggak ada kuasa lagi. Itulah ibarat Malaides ini ibarat gimana ya kalau dengan perusahaan Amerika di sana. Ibarat punya warung, dia punya warung, punya lapak besar. Datang orang ke sana, perusahaan Amerika lah. Ibarat orang lain datang numpang jualan. Sementara yang punya warung nggak punya hak apapun, kuasa apapun atas barang-barang dan keuntungan atau gimana di sini. Nonton aja, malah lapak kita dipakai. Nah, inilah bedanya. Ya, kalau Malaides ini dealnya dengan
Amerika memang bad deal lah itu. Ya itu deal antara bos dengan jongos, dengan babu. Kalau deal Indonesia dengan Pak Prabowo, timnya itu deal antara bos dengan bos. Beda sekali. Ya itu ya, ini bulan puasa saya nggak mau menyakitin hati Pakcik Makcik di Maledes ya sebenarnya, tapi seperti yang kita pernah dengar kata-kata, katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Ya, ini dua video saya terakhir ini, apanya kata-kata yang bisa diambil, katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Terima kasih yang sudah tune in, yang menonton, yang subscribe. Ya, selamat beribadah puasa. Yang orang Indonesia ya diperbanyaklah. Syukur bulan puasa ini. Yang jelas petani-petani itu kayak luar biasa sekali itu makmurnya nanti. Kemudian tahu tempe udah nggak terbatas. Di samping kita ekspor pelan-pelan, masak kedelai kita ekspor juga kan, pelan-pelan kita swasembada kedelai, jagung sekarang kan, beras sudah. Tapi yang jelas bisalah nanti tempe tahunya murah lagi. Ya, itu saja video kali ini. See you next time. Bye-bye. 1819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan, agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi.